Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin. Anak-anak, kita mulai pembelajaran pagi hari ini ya. Kita baca doa bersama-sama dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sudah siap ya, kita mulai pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini tentang daur hidup pada hewan. Anak-anak, sebelum kita melangkah pada pembelajaran selanjutnya, Ibu akan menjelaskan apa sih sebenarnya tujuan kita mempelajari tentang daur hidup pada hewan. Anak-anak, daur hidup pada hewan itu bermacam-macam. Nah, Allah menciptakan makhluk hidup itu juga dengan pertumbuhan yang bermacam-macam. Salah satunya yaitu yang akan kita bahas tentang pertumbuhan pada hewan. Anak-anak, tujuan kita pada pembelajaran kali ini supaya kita lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah menciptakan makhluk hidup dengan pertumbuhan yang berbeda-beda. Ada hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk, dan ada pula hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam pertumbuhannya. Nah, kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang metamorfosis pada hewan kupu-kupu. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita yang lain yaitu apa? Supaya kita setelah melalui pengamatan nanti siswa atau anak-anak dapat mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitar kita dengan baik. Kemudian anak-anak atau nanti siswa juga bisa menyusun gambar tahapan pertumbuhan hewan dan tumbuhan. Kemudian anak-anak juga bisa membuat skema tentang siklus makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Nah, kali ini yang kita akan bahas adalah tentang daur hidup pada hewan, yaitu metamorfosis pada kupu-kupu. Baiklah anak-anak, metamorfosis adalah perubahan bentuk yang terjadi pada hewan selama masa pertumbuhannya. Metamorfosis ada dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, metamorfosis sempurna adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya, yaitu mengalami 4 kali fase perubahan. Fase perubahan bentuk sampai dewasa, yaitu mulai dari telur, larva, pupa, dan imago atau hewan dewasa. Kemudian metamorfosis tidak sempurna adalah mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu apa anak-anak? Kupu-kupu, nyamuk, katak. Kemudian metamorfosis pada kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian telur kupu-kupu menetas dalam waktu
3-5 hari. Anak-anak, kemudian telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makan pada daun. Kemudian ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Setelah beberapa hari, kemudian kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Subhanallah, sungguh indah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, kemudian pada metamorfosis katak. Katak dimulai dari telur, kemudian menjadi berudu. Berudu berkembang menjadi katak muda, kemudian katak muda berkembang, tumbuh dewasa menjadi katak dewasa. Kemudian katak dewasa bertelur lagi, berkembang menjadi berudu dan seterusnya. Anak-anak, kemudian induk katak biasanya menaruh telurnya di air. Sekitar 21 hari lamanya, telur akan menetas menjadi larva. Nah, larva pada katak ini dikenal dengan sebutan kecebong atau berudu. Pada tahap ini, kecebong atau berudu masih hidup di air dan bernafas dengan insang. Ekor kecebong menyusut sehingga kecebong berubah menjadi katak berekor. Sesudah sekitar sebulan lamanya, tubuh katak membesar dan ekornya menyusut. Kemudian kecebong berubah menjadi katak dewasa. Keempat kakinya mulai muncul dan bernafas dengan paruh-paruh. Oke, kita lanjutkan dengan metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis tidak sempurna, hewan-hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna di antara lain belalang, kecoa, dan capung. Pada metamorfosis belalang dimulai dengan telur. Telur berubah menjadi nimfa, kemudian tumbuh menjadi belalang dewasa. Dan seterusnya, belalang dewasa bertelur, kemudian telur menjadi nimfa dan berubah menjadi belalang dewasa. Metamorfosis pada belalang. Belalang betina bertelur di dedaunan atau di batang tanaman, bahkan hingga di dalam tanah. Satu kali pembuahan menghasilkan 10-300 butir telur. Nah, kemudian nimfa adalah belalang kecil yang belum memiliki sayap dan alat reproduksi. Fase nimfa berlangsung antara 25-40 hari. Belalang dewasa telah memiliki sayap dan sistem reproduksi yang matang. Demikian tadi anak-anak pembahasan tentang daur hidup pada hewan. Nanti diulang kembali ya, dipelajari kembali, kemudian dikerjakan ada latihan soal berikut ini. Terima kasih, selamat belajar, dan kita jumpa di lain hari. Anak-anak, jangan lupa selalu disiplin pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan pakai sabun. Ketika di tempat umum, hindari kerumunan. Lindungi diri, lindungi negeri dari COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.